dari inkarnasi anjing liar untuk membunuh para dewa. Tetapi hanya beberapa napas. Tetapi untungnya pada saat Jinrong memamerkan kekuatan abadi, para buronan menyadari bahwa itu salah. Jika tidak, 4 Raja Abadi takut mereka semua akan melakukannya. Kembali. Dan semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, di luar dugaan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa tembakan Zhan Jinrong akan sangat menentukan, hanya saja tidak ada ruang untuk itu. Semua ini adalah cerita yang panjang. Ketika kabut darah memenuhi langit, Lin Huaxian, yang merupakan lengan kanan dari lengan kirinya, bereaksi, dan kulitnya menjadi sangat rumit. Tetapi pada akhirnya, hanya ada satu kalimat yang harus diikuti. Ya. Zhan Jinrong berdiri dalam satu tembakan. Satu orang, satu tembakan, berdiri di udara. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan kekuatan penguasa lembah sungai. Seluruh aliran mengalir ke atas dan ke bawah kota Tian, keheningan yang mematikan. Sepertinya semua orang takut bernafas di depan alat yang ganas ini. Bahkan Qin Yichen diam-diam terkejut dan mengagumi kekuatan pertempuran melawan Jinrong. Dengan kata lain, dia belum pernah melihat kengerian yang benar-benar ditembakkan oleh pembangkit tenaga listrik half immortal. Meskipun pada hari Qin Yichen menangkap pejabat tamu, Zhan Jinrong secara pribadi menembak dan membunuh Raja Abadi Kutub Timur, tetapi dia menyelamatkan nyawa yang terakhir. Dan ngomong-ngomong, Raja Abadi Kutub Timur tidak lebih dari Raja Abadi satu lapisan surgawi. Tapi siapapun yang memimpikannya, Zhan Jinrong sangat marah. Dan Immortal Monarch 3 Heavenly Layer juga mati seketika. Sui Qitian dan orang banyak lainnya juga tercengang. Mereka telah mengikuti Zhan Jinrong selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat adegan ini. Tidak heran 4 Immortal Monarch sangat patuh. Tidak heran aliran tandus dan kacau di kota Tian tidak memiliki siapapun untuk diguncang. Tidak heran bahkan pasukan lain Immortal Monarch tidak berani mengunjungi. Hal yang paling mengejutkan untuk dikatakan adalah kekuatan di kota Liu Tian. Orang-orang dari klan, mati. Tanda seru. Itu semua pembangkit tenaga dari Immortal Monarch 3 Heavenly Layer. Di depan tuan kota, tidak mungkin menahan satu pukulan pun. Bahkan Raja Abadi berani membunuh. Betapa berani melawan tuan kota. Namun, seruan itu baru saja dimulai, tetapi tiba-tiba berakhir. Karena semua orang berpikir bahwa kabut darah melambangkan kejatuhan Raja Abadi. Ini adalah orang-orang dari komunitas. Dan pukulan besar di balik 2 Raja Abadi ini, kengerian energi mereka takut mereka telah melampaui kognisi mereka. Dengan dimulainya kembali keheningan secara bertahap, semua orang di Skyrim kembali sadar karena terkejut, tetapi wajahnya lebih bermartabat dan bahkan khawatir. Raja Abadi menghela nafas di kutub barat, seolah-olah ditekan oleh monster raksasa dari klan kerajaan, dan 2 Raja Abadi yang menghadap ke utara dan selatan menghadapnya juga rumit dalam ekspresi dan sulit untuk berbicara. Mereka dapat melihat bahwa tuan kota tuan memenggal kepala Raja Abadi dengan petir, dan dia tidak takut untuk menunda-nunda kecuali kemarahannya yang sebenarnya. Seret ke bawah. Saya khawatir bintang jahat lainnya akan benar-benar terguncang. Dan wajah 3 orang sisi Raja Abadi Kutub Timur bahkan lebih jelek, dan ada dorongan untuk memukulnya. Di daerah aliran sungai, dia tidak bisa tidak mengetahui dendam Zhan Jinrong dan klannya, tapi dia tidak menyangka Zhan Jinrong begitu galak. Pembangkit tenaga Immortal Monarch, satu tembakan pada satu waktu. Tidak ada ruang untuk relaksasi. Dia tahu bahwa Zhan Jinrong hebat, dan bahkan satu telapak tangan itu sengaja membuatnya hidup. Tapi pertanyaannya, Zhan Jinrong sekarang sudah bergengsi. Tapi saat kemarahan klan datang, apakah masih bisa bergengsi? Saat waktunya tiba, setiap orang yang hadir akan menjadi sasaran masyarakat untuk melampiaskan amarahnya. Raja Abadi Kutub Timurnya tidak terkecuali. Sejujurnya, ketika Jie Liang baru saja membuang ranting zaitun, dia benar-benar terharu. Liang Qibing juga merupakan ekspresi kekhawatiran, dan tidak dapat menemukan banyak kebanggaan dan kegembiraan. Meski dia tahu hari ini akan datang, bahkan menjaga hari setiap saat, masih sulit untuk menyembunyikan getaran hatinya ketika dia benar-benar menghadapinya. Lagi pula, warisan menakutkan dari klan dunia telah sangat dipahami sejak mereka melarikan diri ke daerah aliran sungai. Yang paling kusut adalah Zhan Jinrong sendiri. Tangan yang memegang pistol bergetar. Itu adalah kegembiraan kebencian dan kegembiraan berdarah. Dan terlebih lagi, ketakutan bahwa monster besar itu akan diserang. Zhan Jinrong tahu bahwa dia bisa hidup sampai hari ini, seperti anjing liar. Pada saat yang sama dia takut untuk menggigit. Dia lebih menghina. Bahkan membuatnya tetap hidup, dan membuat alam lain tertawa. Hanya saja anjingnya melompat dari tembok dengan tergesa-gesa, atau membuat marah mahkota. Dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Orang lain mungkin dapat memahami suasana hatinya, tetapi dalam hal rasa, hanya Zhan Jinrong sendiri yang paling tahu. Untungnya, Zhan Jinrong telah memikirkan berbagai kemungkinan selama 10.000 tahun kesabaran. Bahkan saat ini, adegan ini juga diharapkan olehnya. Dewasa, Liang Qibing ragu-ragu. Ketika Zhan Jinrong menutup matanya dan menghela nafas, lalu membuka matanya lagi, kekhawatiran sebelumnya menghilang, dan dominasi sungai yang ganas dan petir dipulihkan kembali.
Tak usah dikatakan. Bermain drum. 3 hari kemudian, kota Liutian akan menjadi bapak semua orang, dan Saksingtai akan berkumpul. Setelah mengertakkan gigi, Zhan Jinrong melirik ke bawah lagi. Sebelum matahari terbenam, orang-orang yang tidak relevan keluar dari kota Tian saya. Begitu kata ini keluar, bagaimana mungkin para pihak di kota berani bertahan? Karena takut berjalan lambat dan digunakan oleh Zhan Jinrong sebagai target curhat. Tetapi ketika semua orang tulus dan takut, mereka semua menyadari bahwa kota Liutian takut itu akan menjadi bencana. Seperti yang dikatakan Zhan Jinrong sendiri, 2 raja abadi. Bahkan jika mereka adalah anjing dari klan Jie, dapat membunuh anjing dari klan Jie. Tuan di belakang mereka pasti sangat marah. Mereka tidak ingin terlibat, dan mereka bahkan sedikit khawatir. Apakah klan akan diselidiki setelahnya? Toh, di depan masyarakat, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bernalar. Adapun streaming kota Tian, mereka pasti tidak akan melangkah lebih jauh. Bahkan di mata semua orang, kematian Zhan Jinrong sepenuhnya bergantung pada kapan berita ini akan kembali ke masyarakat. Ketika kerumunan melarikan diri dan pergi, mereka tidak bisa tidak merasa kasihan pada Qin Yichen. Jadi alchemy Dao Tianzi jenius, tetapi pergi bersama Zhan Jinrong. Namun, mungkin dalam menghadapi senyawa dan Qin Pillmaster mungkin tidak dalam masalah. Lagi pula, pengaruh senyawa dan telah menyebar ke tanah air komunitas. Tapi tidak ada yang yakin. Lagi pula, ketika pemegang pisau klan ada di leher, mereka tidak percaya bahwa Qin Yichen akan berani menyerahkan resep obatnya. Itu hanya dendam, dan semua orang sudah terlambat untuk bersembunyi, dan siapa yang akan berpartisipasi di dalamnya. Melihat ke bawah ke kota Liutian, meskipun tidak begitu kaya dan mewah, Zhan Jinrong telah bekerja keras selama 10.000 tahun. Kerumunan melihat ke bawah untuk waktu yang lama, seolah-olah menjaga setiap sudut dari hati mereka. Lagi pula, tidak ada yang berani menjamin berapa lama kota heroik di tanah yang kacau ini bisa ada. Qin Yichen juga berkedip, memikirkan setiap diskusi dengan Zhan Jinrong. Sejujurnya, Zhan Jinrong tidak memperlakukannya sedikit pun. Selain itu, bukan untuk biksu, tetapi untuk Buddha. Jika tidak ada bantuan dari yang tak terkalahkan di masa lalu, sekarang, rumput kuburnya juga harus setinggi 1 meter. Kali ini, aku benar-benar memiliki acara besar. Bisikan pelan, Qin Yichen melirik Jinrong. Dia tahu bahwa setelah hari ini, benua akan melonjak.